Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 22002243. Saya dari kelompok 6. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang pasca program diklat dan kepemimpinan diklat. Untuk materi pertama yaitu pasca program diklat. 1. Pengertian rencana tindak lanjut diklat. Rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana kerja yang dibuat secara individual oleh peserta diklat yang berisi tentang rencana peningkatan unit organisasi yang menjadi tugas dan wewenangnya. Rencana tindak lanjut adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi di lokasi asal pesertanya. Yang kedua yaitu tujuan dari rencana tindak lanjut diklat. Tujuan yang hendak dicapai sebagai bagian dari keseluruhan pelatihan adalah sinkron dengan tujuan pelatihan formal, yakni meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para peserta pelatihan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga suatu organisasi. Yang ketiga yaitu hal yang harus diperhatikan dalam rencana tindak lanjut diklat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut. A. Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan kondisi nyata organisasi dalam artian mengangkat masalah-masalah nyata yang ada dalam unit diklat yang menjadi fokus yang akan dibuat rencana tindak lanjutnya. B. Rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana, oleh karena itu di dalam penyusunan rencana tindak lanjut mengacu pada syarat-syarat rencana yang baik. Adapun kriteria rencana adalah sebagai berikut. A. Sebuah rencana haruslah memiliki suatu tujuan yang jelas, objektif, rasional, dan menantang untuk diperjuangkan. B. Rencana harus mudah dipahami penafsirannya. C. Rencana harus menjadi dasar dan alat pengendalian semua tindakan. D. Rencana harus dapat dikerjakan oleh sekelompok orang. E. Rencana harus menunjukkan urutan-urutan dan waktu pekerjaan. F. Rencana harus fleksibel tetapi tidak mengubah tujuannya. Berdasarkan rencana tindak lanjut, sebagaimana diuraikan di atas, maka akan dengan mudah pihak yang bertanggung jawab terhadap program pelatihan untuk mengetahui keluaran dan hasil serta dampak pelatihan. Dengan demikian, jelas bahwa penyelenggara pelatihan yang paling penting adalah komitmen dan dukungan dari semua pihak, khususnya pimpinan lembaga atau instansi, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama pelatihan bisa diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Yang keempat, yaitu pelaksanaan penyusunan rencana tindak lanjut diklat. Adapun tahap penyusunan rencana lanjut diklat adalah sebagai berikut. Yang A, tim pelatih memberikan pengantar tentang apa, mengapa, bagaimana menyusun sebuah RTL, dan apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari dalam pengabdiannya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang B, penyusunan RTL sebagai perencanaan program pribadi, baik untuk pengembang pribadi maupun kegiatan masyarakat. Yang C, RTL dibuat rangkap dua, yang satu diserahkan ke lembaga lewat ketua tim atau pemimpin khusus, sedangkan yang lainnya disimpan sendiri sebagai pengendali dirinya dalam kegiatan sehari-hari. Materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan diklat. 1. Pengembangan leadership skill kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Berikut ini akan diuraikan definisi kepemimpinan dari berbagai sumber. Yang A, menurut Toha tahun 1983, halaman 123, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang B, menurut John Pfiffner tahun 1999, halaman 124 sampai 125, kepemimpinan merupakan seni dalam mengorganisasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang yang mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Yang kedua yaitu pelatihan pengembangan organisasi. Pelatihan dan pengembangan dibutuhkan karena perkembangan perusahaan, teknologi, serta ilmu-ilmu sosial, industri, dan perdagangan terus berkembang agar dapat terus bersaing. Cikula tahun 1979 mendefinisikan bahwa pelatihan adalah pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Adapun pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan sistem sistematis dan terorganisasi sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Cikula tahun 1976 merumuskan tujuan pelatihan dan pengembangan secara umum yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan mutu, ketiga meningkatkan ketepatan dan perencanaan SDM, keempat meningkatkan semangat kerja, lima menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, dan yang terakhir menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu pelatihan pengembangan karyawan. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, pelatihan supervisor, pengembangan tim, dan perubahan organisasi. Para manajer dan supervisor organisasi tidak hanya bertanggung jawab bagi kinerjanya, tetapi juga bagi kinerja orang-orang yang dipimpinnya. Tujuan pelatihan supervisi adalah meningkatkan keterampilan pengawasan atau supervisi dalam manajemen. Tugas-tugas khas seorang manajer pelatihan dan pengembangan yang biasanya dicantumkan saat pembuatan deskripsi tugas atau job description yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Yang A. Merencanakan anggaran pelatihan fungsional atau per departemen. Yang B. Mengukur kebutuhan training yang relevan untuk karyawan. C. Selalu mengetahui informasi terkini tentang keterampilan dan level kualifikasi yang relevan yang diperlukan oleh karyawan. Yang D. Membuat strategi dan rencana-rencana organisator untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang E. Mendesain program training dan kursus-kursus dan kurikulum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan. Yang F. Mengidentifikasi, memilih, dan mengatur lembaga pelatihan dan akreditasi eksternal. Yang terakhir, mengorganisasikan tempat pelaksanaan pelatihan. Sekian presentasi saya mengenai materi tentang pasca program diklat dan kepemimpinan diklat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.